Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali dibombardir Israel hingga menewaskan ribuan warga Palestina. Tercatat 3.300 warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang terluka. Di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Berikut ini ada beberapa peristiwa ajaib di Gaza di tengah perang antara Palestina dan Israel dirangkum dari berbagai sumber. 1. Senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menembak tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Jaik Abdullah Rahman. Dalam satu pertempuran, ketua Mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya agar tidak menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Saat itu mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak. Namun tiba-tiba senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Mereka heran kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sasaran. Setelah selesai peristiwa itu, para pejuang mendapati 6 senjata RPG itu tidak digunakan. Lalu siapakah yang menembak pasukan Israel itu? 2. Pasukan berseragam putih di Gaza. Dalam satu acara TV Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunnah yang berada di antara Jabal Al-Qasib dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Khoram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-A'an mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi, tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." 3. Munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lain diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawaban satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya.
Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang, jawabnya. Seorang tentara Israel di saluran channel 10 milik Israel juga mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Mereka bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu alam. 4. Ulama Syuriah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Jai ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. 5. Seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan bom. Ini cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter itu membedah tubuh mujahid yang dipenuhi serpihan besi atau shrapnel, peluru yang ditembakkan dari meriam, qadarullah, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahidin itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. 6. Cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak Allah yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Palestina. Selain peristiwa ajaib di atas, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza Palestina yang tidak diketahui oleh publik. Nah itu dia sahabat beriman, 6 peristiwa ajaib di tengah invasi Israel ke Palestina. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.